Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damang Waduh Ustaz, sadayana. alhamdulillah tunun Ustaz. Alhamdulillah. Teu acan istirahat itu Ustaznya. Tadi biningan di TV One dia nembe live. Insyaallah. Mohon sampai tadi tabu menjelang maghrib dugi Bandung deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Full energi lah Bang. Tidur anak sehat. Kedah damang wae teh Bang, kedah sehat. Mohon Sehat tidur umat anak. ngantos aja, Bang. Kami didoakan ke para dokter makan mustajab biasa. Insyaallah itu. Doa Ustaz atuh mustajab. Ya, semua damang ya. Dia damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bro. Prof, Pak Dekan, Sehat. damang wae. Alhamdulillah. Ya, Kang Ulut di mana Kang Ulut itu teh? Mah di Aceh Pabeula. Oh, aduh ya. Sadar asif eta mah gedung nuklir eta mah. Ini apal. Kang Trias mah. Eta tuh aya Ya. antena tuh, aya menarana tadi. Gedung nuklir. Gadul. Lut, kumaha Lut? Alhamdulillah. Mah Prof Nanda damang wae. Itu tawarna orasi mah. Makin segar saja permenana. Alhamdulillah. Karena terus hatam ketinggalan nama. Permenana terus hatam. Ya, jadi aja silaturahmi, paham ya resep itu. Mohon. Mas seger wae teh kapungkur ge Kang. Alhamdulillah. Fiduan nanti sadayan. Sehat ceria. Amin. Ini 100, 100-nya pahamnya. Insyaallah awet muda. Amin. Terakhir tepang di Zoom teh Idul ini ya apa halal bihalal laras teh sanes atau Mohon Idul laras, Ramadan. Sanes Ustaz. Ramadan ya. Ramadan. Minggu terakhir sasi Ramadan. Oh, Ramadan terakhir. Ramadan. Mohon. mohon. Anu Insyaallah. Istiqomah, sana istiqomah. Istiqomah dalam taat. Mohon Temanya. Pak. Insyaallah 1-2 menit lagi acara akan kita mulai dalam waktu tepat. Salapan ya. Assalamualaikum Pak Miringan Abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi Udin. Udin mana mah? Goeser, Pak Udin. Pak Dr. Udin, keluarga sehat sadayana. Alhamdulillah Pak. Pamugi Pak, mugi sami sadayana sareng kulawargi. Amin. Tuang putu Sadayana. sehat Pak. Mohon, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sudah masuk pukul 8 tepat. Acara kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus kita rasakan, terutama kenikmatan yang paling besar yang ada dalam hidup kita, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Tidak lupa kenikmatan yang besar juga kita rasakan sampai dengan saat ini, yaitu nikmat sehat.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan juga Allah jauhkan kita dari segala macam ujian, bala, terutama di saat kondisi wabah yang saat ini memang masih belum membaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dan segera mengangkat wabah ini, memberikan pertolongan kepada semua sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak lupa pada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, juga pada para ulama guru kita semua sampai pada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua partisipan yang bergabung, keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, keluarga besar alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan juga jamaah Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Semoga Allah golongkan kita semua menjadi umat yang istiqomah dalam menjalankan setiap sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita semua, Al-Ustaz Dr. Amiruddin MSc, yang telah untuk kesekian kalinya alhamdulillah berkenan hadir bersama kita. Hatur nuhun pisan Ustaz, sekali lagi jazakallahu khairan katsiran di tengah kesibukan beliau. Alhamdulillah saya juga termasuk suka mengikuti Ustaz setiap ba'da subuh ya saja. Ya Allah, Ustaz istiqomah sekali terus berdakwah, dan juga tadi siang, tadi pagi ya masih juga beraktivitas dakwah di media sosial, Zoom, Majelis Percikan Iman, dan juga siang beliau mengisi live acara di TV One, dan sekarang dilanjutkan di Masjid Asyifa Universitas Padjadjaran. Kami ucapkan terima kasih Ustadz, semoga menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kita semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terkait dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, insya Allah tema yang cukup menarik, yaitu ibadah dan kepedulian sosial. Jadi bagaimana ibadah yang benar yang Islam ajarkan kepada kita, karena banyak sekali memang tidak seimbang, dan banyak sekali ibadah yang kita laksanakan tidak memberikan implikasi yang positif pada kehidupan sehari-hari kita, dan juga tidak memberikan respon terhadap persoalan-persoalan yang sosial nyata di sekitar kita semua. Dan nanti insya Allah akan diberikan paparan oleh Ustaz Aham bagaimana sih sebetulnya ibadah kita yang sebenarnya, bagaimana dalam ukuran hablum minallah dan hablum minannas kita, baik itu dalam lingkungan pekerjaan kita, di dunia pendidikan maupun dalam lingkungan masyarakat, bagaimana kita akan istiqomah menjaga ibadah kita tidak hanya baik secara vertikal tapi juga secara horizontal. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita niatkan ikhlas untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui thalabul ilmi. Kita fokus, kita simak apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Amiruddin, dan juga kami menghimbau siapkan juga buku catatan, siapkan juga mushafnya Quran, karena nanti mungkin akan disampaikan beberapa ayat-ayat sebagai panduan, akan lebih mudah bagi kita untuk langsung membaca dan memegang baik itu di handphone maupun di mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja kepada Al-Ustaz Amiruddin, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati jamaah Masjid Asyifa, para guru besar yang saya hormati, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita dipertemukan, dan yang mempertemukan kita dua, satu niat, yang kedua teknologi. Jasad kita berjauhan, tapi dengan niat dan teknologi
kita bisa bertemu sekalipun jasad kita tidak di satu tempat. Tapi teknologi yang mempertemukan kita. Tapi teknologi saja tidak cukup, harus ada niat. Nah, niat dan teknologi inilah yang mempertemukan kita dalam satu majelis disebut dengan majelis ilmu. Tadi temanya sudah disebutkan, saya ingin sedikit dulu membahas tentang kalau kita berbicara tentang ibadah, ya, tadi kan ibadah. Kalau kita bicara ibadah, nah ibadah ini intinya ada di aksi, ya, amal. Nah, amal ini ada 3. 1, amal ibadah. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, amal jariyah. Jadi intinya itu di sini, Ibu Bapak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya kita harus punya aksi. Aksi ini yang kemudian suka disebut dengan amal. Nah, secara garis besar, amal itu ada 3. Amal ibadah. Kalau amal ibadah itu pengabdian, aksi, ya, yang kita niatkan untuk dapat cinta dan ridho Allah, di mana teknik pelaksanaannya sudah diatur. Nah, diatur dengan baku, ya. Ini kuncinya baku. Contoh, sholat. Cara rukunya, cara sujudnya, bacaannya, sudah ditentukan. Waktunya, menghadap kemana, syarat-syarat sholat, itu diatur dengan baku. Kapan sholat itu dikatakan tidak sah, kapan sholat itu sah. Nah, itu namanya amal ibadah. Nah, biasanya orang kalau bicara amal, ya, bicara ibadah, itu selalu konotasinya itu ibadah yang khosoh ini. Ibadah yang khosoh namanya. Khosoh. Atau spesifik. Ya. Spesifik. Nah, ibadah spesifik ini, ya kita sepakati, ini yang kita sering dapatkan dari kita mulai anak-anak dan yang kita biasakan pada anak cucu kita. Kita menyuruh mereka berwudu, sholat, tepat waktu, puasa. Nah, itu Bapak, Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, ini yang disebut dengan amal ibadah. Jadi hal yang terpenting dalam amal ibadah itu diatur dengan baku. Itu sebabnya hadis kaitannya dengan amal ibadah itu selalu berprinsip taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan kepada kalian 2 warisan. Ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah sesat selama berpegang teguh pada keduanya. Kitab Allah wa sunnata Rasuli. Shollu kama ra'aitumuni. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudu anni manasikakum. Laksanakan ibadah haji umrohmu seperti yang aku ajarkan. Nah, ini namanya amal ibadah. Ya. Namanya amal ibadah. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh itu setiap ucapan, perbuatan yang diridhoi Allah. Ini kuncinya adalah diridhoi. Diridhoi. Tidak baku, pokoknya apapun yang diridhoi Allah, itu namanya amal soleh. Apapun. Kita mengajar itu amal soleh. Ya. Mencari nafkah, amal soleh. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Ini kata kuncinya. Yang penting ridho. Setiap ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah, itu namanya amal soleh. Berarti seluruh aktivitas kita, selama itu diridhoi Allah, itu namanya amal soleh. Amal juga, ibadah juga. Nah, jadi biasanya orang kalau bicara ibadah itu yang khusus.
Nah, kalau amal soleh itu ya apapun aktivitas kita, bahkan senyum saja, ramah saja. Tabassumu kali akhi kasodaqah. Keramahanmu itu adalah sedekah. Itu tersenyum ya, apalagi hal-hal lain. Nah, kalau amal soleh itu tidak baku. Pokoknya apapun asal diridhoi Allah sudah. Gitu. Kalau amal ibadah kan ada aturan-aturan baku. Nah, yang ketiga amal jariyah. Nah, amal jariyah ini amal yang saya sebut amal yang abadi sebenarnya. Kenapa? Karena amal dikatakan amal abadi, walaupun kitanya sudah wafat, kita sudah wafat, dia terus ya produktif. Jadi ada juga yang menyebut amal jariyah itu adalah amal yang produktif. Kenapa? Ya kalau kita sudah wafat, kita membagi ilmu kepada orang lain, lalu ilmu itu diterapkan, menjadikan maslahat, kitanya sudah wafat, kan amalnya ngalir terus. Kalau kita sebut saja mengeluarkan sebagian dari rezeki kita untuk kepentingan sosial, ya, sehingga itu bisa dinikmati oleh banyak orang, apakah untuk masjid, untuk madrasah, untuk perpustakaan, untuk laboratorium, dari rezeki kita, nah itu namanya amal jariyah. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kalau kita bicara ibadah, ya, jadi kalau kita bicara ibadah, sesungguhnya ibadah itu bicara amal. Maka kalau kita bicara amal, wilayahnya ada 3. Nah, sementara ini seringkali kita terpaku hanya ada di sini sebenarnya. Sehingga kalau kita ini mengukur kesolehan itu hanya dilihat dari sholatnya gimana, puasanya gimana, umrohnya gimana, hajinya gimana. Jadi ini menjadi seolah-olah indikator kesolehan. Ya. Padahal ini hanya salah satu indikator. Masih ada hal lainnya. Rajin, duha, tapi tidak disiplin dalam bekerja. Kan ada juga kasus seperti itu. Ya, dia tidak disiplin, datang seenaknya, gitu kan. Kemudian target-target perusahaan dia tidak capai, target-target di universitas tidak dia capai. Tapi sebenarnya secara personal, dia itu orang yang rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, kan gitu. Nah, berarti dia kuat di amal ibadah, tapi lemah di amal soleh. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, maka seorang Muslim itu wajib memiliki 3 ini. Amal ibadah kuat, amal solehnya juga kuat, amal jariyahnya juga hebat. Sebenarnya Bapak Ibu yang jadi dosen, yang jadi guru, yang jadi konsultan, konsulen, itu sebenarnya oleh Allah diberi karunia sebenarnya. Terbayang tidak kalau Bapak, Ibu, dosen, kita mengajar kepada mahasiswa kita. Sampai dia bisa bermanfaat untuk masyarakat. Di situ ada sepercik ilmu kita. Nah, ini kan jariyah. Makanya kita dalam mengajar itu harus semangat, ikhlas, tulus, penuh pengabdian, khidmah. Nah, supaya apa? Supaya kalau kita sudah wafat, ya ilmunya jadi pahalanya jadi produktif. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini kalau saya katakan wilayah dalam ibadah. Nah, sejujurnya saya tidak akan bicara terlalu banyak tentang hal yang sudah biasa kita lakukan. Tapi tetap saja saya harus menyinggung ya, karena kalau temanya adalah seperti ini, ya, ibadah dan kepedulian sosial. Jadi kalau temanya ibadah dan kepedulian sosial, maka tentu saja kita
harus bicara juga tentang kesalehan sosial itu sendiri. Walaupun nanti yang akan saya tekankan sebenarnya bukan sisi itu yang saya tekankan nanti. Karena kalau yang ini, yang mana? Yang ini Ibu Bapak sekalian, maaf. Nah, kalau yang ini ya banyak sekali dalil-dalilnya. Kalau kita bicara tentang kepedulian sosial, ibadah dan kepedulian sosial itu banyak sekali dalilnya. Contoh adalah selamatkan diri dengan berbagi. Itu kan kepedulian sosial. Al yataqiyanna ahadukumun nara walau bisyikit tamrotin fa illam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Jaga diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sebuah kurma, sebiji kurma yang kamu sedekahkan. Dan kalau kamu tidak mendapatinya, maka ucapan yang baik itulah yang akan juga menyelamatkan kamu. Nah, ini contoh dalil yang sangat sering kita temukan dalam hadis-hadis, dan ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari yang tidak perlu diragukan lagi tentang kesohihannya, ya, tentang kesohihannya. Faliyat taqiyanna ahadukumun nar, jaga diri kalian dari api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jadi ternyata yang paling penting kita punya kepedulian untuk berbagi. Bila kamu tidak punya, maka ucapan yang baik itu juga bisa kamu lakukan. Kemudian kita lihat lagi hadis yang lain. Ternyata Bapak Ibu, berbagi itu merupakan pelebur dosa. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un ma'un naro. Sedekah itu akan menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Sementara dengki itu akan melenyapkan kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Nah, yang kita soroti adalah sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Senyum saja sudah sedekah, apalagi membantu orang lain. Itu luar biasa. Dia menjadi pelebur bagi dosa dan kesalahan kita. Kemudian berbagi dapat mendatangkan rezeki. Anfiq ya ibna Adam, unfiq alaika. Berinfaklah wahai anak Adam, berbagilah kamu wahai anak Adam, wahai manusia, maka aku akan berbagi kepadamu. Ya. Lalu di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah permudah dia dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhih. Dan Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain. Dan ini berkaitan dengan hadis yang juga saya cantumkan di sini. Berinfaklah wahai Bani Adam, nanti Allah akan berinfak kepadamu. Maksud berinfak itu akan menolong, akan memberikan keberkahan. Lalu di dalam surat Saba, maaf kalau yang Quran saya tidak tulis terjemahnya. Bapak Ibu bisa cek. Jadi yang Al-Qur'annya tidak saya tulis terjemahnya. Bisa dicek saja. Di situ dikatakan, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Katakan, Tuhanku membuka rezeki kepada yang dikehendakinya. Jadi rezeki oleh Allah dibuka untuk yang dikehendakinya. Wa yaqdiru lahu. Dan juga Allah berkuasa untuk membatasi rezeki kepada yang dikehendakinya. Wa ma anfaqtu min syai'in, maka apapun yang kamu nafkahkan, kamu bagi dengan orang lain, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah yang akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki.
Berbagi dapat mendatangkan rezeki. Jadi ketika kita berbagi, sesungguhnya rezeki kita tidak berkurang, harta kita tidak berkurang, ilmu kita tidak berkurang, tenaga kita tidak berkurang. Justru di sini dikatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kamu keluarkan untuk sebuah kebaikan, kamu berbagi dengan orang lain, fahuwa yukhlifuhu. Allah langsung yang akan mengganti. Jadi di sini ada penegasan Allah langsung yang akan mengganti. Kemudian Bapak Ibu, ternyata berbagi juga bisa memperpanjang umur. Ya, sesungguhnya sedekah itu dapat menambah umur. Dapat menghindarkan kematian yang buruk, su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan ujub, bangga pada diri sendiri. Ternyata dimulai dari berbagi. Sesungguhnya berbagi itu dapat menambah umur. Yang dimaksud umur di sini, Ibu Bapak, adalah umur amal soleh. Jadi ada orang yang umur biologisnya boleh jadi cuma 30 tahun. Dia pendek umur. Umurnya pendek, 30 tahun. Tapi sejak balik, orang ini sudah soleh. Maka umur amal solehnya 15 tahun. Dia meninggal di usia 30, tetapi sudah soleh dari mulai balik. Maka dia umur amal solehnya 15 tahun. Ada orang yang meninggal usia 70 tahun. Ini panjang umur, ya. Tapi baru soleh usia 69,5 tahun. 69,5 tahun baru soleh, baru insaf, baru sadar. Berarti sebenarnya umur amal solehnya dia cuma 6 bulan. Nah, kata Nabi, sedekah itu bisa menambah umur kamu. Maksudnya umur amal soleh, bukan umur biologis yang sudah Allah tetapkan. Karena kalau yang itu benar-benar Allah kasih, Allah berikan. Kalau yang itu, tugas kita itu adalah ikhtiar panjang umur dengan menjaga kesehatan. Itu disuruh kita panjang umur dengan menjaga kesehatan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, yang sehat, lebih Allah suka daripada mukmin yang sakit-sakitan. Berarti kita disuruh untuk berjuang menjaga kesehatan tubuh kita supaya panjang umur, gitu. Tapi tetap pada akhirnya umur itu sudah Allah tentukan. Namun ada umur yang ada di wilayah kita, yaitu umur amal soleh. Kata Nabi, sedekah itu dapat menambah umur, dapat menghindarkan kematian yang buruk, su'ul khotimah. Jadi orang yang senang berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi pemikiran, berbagi pengalaman. Jadi orang tuh senang berbagi, maka Allah akan jauhkan orang itu dari su'ul khotimah, dari ending yang buruk. Dan Allah akan hilangkan dari orang itu sifat kesombongan, kefakiran, dan bangga pada diri sendiri. Terus kita harus sepakati bahwa berbagi itu tentu saja harus dari harta yang halal. Kata Nabi SAW, "Man tasaddaqa bi'adli tamrin min kasbin thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyiba wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi." Barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, hasil usahanya yang halal. Jadi memang dalam Islam itu tidak ada istilah berbuat baik seperti Robin Hood, mencuri untuk dibagikan kepada orang miskin. Tetap saja, itu sesuatu yang salah. Yang namanya berbagi itu harus dari harta yang halal, dan Allah akan menerima dengan kemuliaannya, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang halal saja. Ini yang hadis ini yang menjadi jawaban saya untuk pertanyaan Pak Aam, bagaimana orang haji hasil korupsi. Ya, kalau menurut hadis ini tidak diterima hajinya. Pak Aam, bagaimana kalau umroh hasil korupsi? Ya, bukan kata saya hadis ini. Dan Allah tidak menerima kecuali yang halal saja. Jadi kalau orang berbuat amal, ya, misalnya dia bangun masjid, ya, itu disebut dengan orang baik, ya, gitu. Orang berhaji
Allah itu akan menerima dengan kemuliaannya kapan? Man tasaddaqa bi adlin, orang yang sedang bahasa Indonesia min kasbin, kasab, wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah tidak akan menerima amal kecuali dari harta yang halal, ya, dari harta yang halal. Kan beberapa waktu banyak yang nanya ke saya, Ustadz, bagaimana kalau orang itu berbuat baik dari yang haram? Ya, kalau bukan kata saya, menurut hadis ini jelas, ya, wala yaqbalullahu illa thayyiba. Allah hanya menerima ibadah dari harta yang halal. Terus ada satu hal yang diingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, yaitu jangan rusak pahala berbagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang yang beriman, jangan sampai kalian rusak, ya. Di sini ada kalimat yang penting, jangan sampai kalian rusak amal baik kalian itu bil manni, dengan memamerkannya, wal adza, atau menyakiti orang yang menerima bantuan. Lalu diberi umpama, orang yang seperti itu, yang ria, yang pamer, yang beramal karena ingin popularitas, ya kan begitu. Famathaluhu kamathalis sofwanin alaihi turab, maka amal perbuatannya itu seperti debu yang nempel di batu. Fa'asobahu wabil, lalu turun hujan. Fatarakahu solda, maka debu yang nempel di batu itu begitu kena hujan, habislah debu yang ada di batu itu. Layak diruna ala syai', tak tersisa sedikit pun mimma kasabu, dari apa yang mereka kerjakan. Artinya orang yang berbagi, tetapi lebih karena mencari popularitas, karena supaya dia itu untuk mendapatkan kemenangan sesaat, ya kan begitu. Jadi kalau orang ngeluarin duit miliaran gitu supaya dia dipilih jadi anggota dewan misalnya, atau supaya dipilih jadi kepala daerah, maka sedekah yang dikeluarkannya itu sebenarnya kan bil manni wal adza, ada tujuan, yaitu tujuan dia membangun image kalau menurut ayat ini. Jadi bagaimana dia membuat pencitraan, ya, pencitraan. Kecuali orang itu memang sebelumnya juga memang sudah begitu, itu lain soal, ya. Tapi ada orang yang tiba-tiba jadi dermawan, ya. Bagi-bagi sajadah, bagi-bagi Quran, bagi-bagi. Nah, begitu sudah selesai pemilihan ya berhenti di situ. Maka sebenarnya kalau kita lihat ayat ini, kamatsali sofwanin alaihi turab, ya, itu seperti debu yang nempel di batu, kemudian kena hujan, habislah begitu. Nah, Bapak Ibu sahabat tercinta, makanya kalau kita berbagi, jangan sampai jiwa berbagi kita itu ya dirusak oleh diri kita sendiri. Saudara-saudaraku tercinta, berbagilah sebelum kematian menjemput, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Bapak Ibu, untuk Al-Qur'an saya tidak tulis terjemahnya. Nah, di sini ada, ya. Saya terjemahkan saja langsung, ya. Karena kalau terjemahnya ditulis jadi habis halamannya. Wa anfiqu, nafkahkan, mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang Allah titipkan kepadamu, keluarkan dari apa yang Allah titipkan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian menjemput kalian. Jangan sampai kamu sekalian itu baru berteriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan tangguhkan kematianku sesaat saja, fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Sekarang saya mau bersedekah dan mau beramal soleh. Maka Allah katakan, coba sekarang berbuat baiklah, berbagilah, mumpung nyawa itu belum ada di tenggorokan. Jangan sampai menjadi orang yang baru ingin berbuat baik,
saat malakul maut menjemput, sampai di sini ada kata-kata yang menggambarkan Robi laula akhortani ila ajal yang qarib. Nih, ajal yang qarib itu satuan waktu terkecil. Sesaat saja, sedetik saja. Ya. Fa'as-saddaqo, aku akan berbuat kebaikan dan aku akan beramal soleh. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga hampir sama. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala hullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Orang yang beriman, nafkahkan dari apa yang Allah rizkikan kepadamu. Berbagilah dari apa yang Allah rizkikan kepadamu. Apakah kamu itu diberi rizki ilmu, diberi rizki harta, diberi rizki tenaga, diberi rizki pengalaman. Sok sekarang kamu berbagi. Sebelum datang pada satu hari, perdagangan tidak berguna lagi. Pertolongan juga tidak ada yang bisa nolong. Sok sekarang. Nah, makanya Bapak Ibu, itulah keterangan-keterangan yang berbicara tentang keterangan-keterangan yang berbicara tentang kepedulian sosial. Dan saya pikir saya sampaikan ini lebih bersifat untuk ini saja, untuk menghangatkan lagi. Karena yakin dalil-dalil itu sudah ngelotok lah, sudah sering kita dengar ya di setiap ceramah dan lain sebagainya. Justru saya ingin menyoroti sisi lain bahwa yang namanya ibadah itu harus menjadi penahan kita, harus menjadi penghalang kita dari perbuatan-perbuatan yang melahirkan madorot. Nah, apa yang akan melahirkan kemadorotan? Ya, apa yang akan melahirkan kemadorotan? Mari kita lihat sikap dan perilaku yang merusak kesolehan sosial, sikap dan perilaku yang merusak hubungan sosial, ya. Nah, ini yang kalau yang tadi lebih memotivasi untuk berbagi, ya, untuk memberi. Nah, sekarang dalil-dalil bagaimana kita menjauhi sikap dan perilaku yang justru ini akan merusak hubungan sosial kita. Dan Islam justru memberikan sebuah sebuah peringatan yang sangat-sangat dahsyat untuk masalah ini. Di dalam surat Luqman ayat 18-19 ini sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan orang yang rajin ibadah. Ya, jadi kalau orang rajin ibadah tapi masih ada sifat ini, nah ini perlu introspeksi lagi tentang kualitas ibadahnya. Ananiyah. Apa itu ananiyah? Ananiyah itu maknanya diambil dari kata ana. Ana itu aku. Ananiyah itu orang yang egois. Merasa diri paling benar, tidak mau nerima pendapat orang lain. Pokoknya kalau dia sudah bilang A, nggak bisa diubah. Pokoknya A, gitu ya. Nah, ananiyah ini egois yang kemudian membawa orang itu kepada kesombongan. Jadi cenderung merendahkan orang lain, begitu. Cenderung menghinakan orang lain. Nah, boleh jadi ada yang rajin ibadah, tapi perilaku dan akhlaknya ya ananiyah. Maka Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 18-19, ya. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Wala tuso'ir khaddaka linnas. Wala tuso'ir khaddaka linnas. Jangan palingkan pipimu. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu congkak berjalan di muka bumi dengan sombong. Yang dimaksud memalingkan pipi itu bahasa kiasan orang yang egois, orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Waqsid fi masyika waghdud min sautika. Inna ankarol aswati la sautul hamir. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, yang saya soroti adalah ayat yang 18-nya. Jangan kamu palingkan pipimu, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Jadi kalau ada orang yang rajin ibadah,
tapi masih punya perilaku seperti ini, nah berarti ibadahnya ini harus dievaluasi lagi. Sebab yang namanya ibadah itu harusnya melahirkan pribadi-pribadi yang rendah hati. Bukankah ketika kita ibadah, dahi kita ada di tempat sujud, dahi ya, di mana di belakang dahi ini ada otak, di dalam batok kepala kita itu ada otak, dan seringkali orang itu dimuliakan karena kecerdasannya. Kita simpan sejajar dengan telapak kaki kita, dan kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu, sahabat tercinta, kepala kita disimpan, disejajarkan dengan telapak kaki saat sujud itu. Dan kita katakan, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Jadi aneh, orang rajin sholat, tapi sombong tetap ada, ananiah, egois tetap ada. Nah ini berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi amal ibadahnya itu nggak berbanding lurus dengan kesalehan sosialnya. Itu namanya ananiah. Surat Luqman ayat 18-19. Nanti bisa dibaca lagi. Nah, kemudian yang kedua, godob. Ya. Godob itu artinya marah. Nah, yang dimaksud marah di sini adalah marah yang tidak terkendali. Sebenarnya marah itu tidak apa-apa. Nabi pernah marah saat memberikan teguran kepada sahabatnya yang keliru. Jadi yang namanya marah itu ya dia merupakan energi untuk supaya kita survive gitu. Yang dilarang oleh Islam adalah marah yang tidak terkendali. Marah yang menyebabkan omongan kita melukai orang lain. Marah yang menyebabkan perilaku kita bisa saja menzolimi orang lain. Makanya ada ayat yang mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin alla alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Jangan sampai kemarahan kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Jadi saya marah, bahkan saya benci sama orang itu, tetapi saya tetap harus proporsional, harus adil dalam menilai. Nah, Bapak Ibu sahabat tercinta, betapa ajaran Islam memberikan arahan kepada kita begitu mulia sekali. Jadi godob itu, marah itu, ya salah satu yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa bertahan, ya untuk survival. Nah, tapi yang harus kita sadari betul bagaimana kemarahan itu dikendalikan. Makanya ada seorang sahabat bertanya nih, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amal yang membuat saya bisa masuk surga. Qala, Nabi berkata, la tagdob. Kamu harus bisa mengendalikan kemarahanmu, walakal jannah. Maka bagimu surga. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga di Ali Imran 133-136. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang mau berbagi. Tadi ayat-ayat dan hadis-hadis berbagi sudah saya berikan semuanya, ya kan? Gitu. Nah, itu lebih bersifat peringatan saja. Ternyata orang yang mau berbagi baik di saat susah, di saat senang, wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa mengendalikan kemarahannya. Bukan menghilangkan kemarahan. Al kadhiminal ghaidh. Bapak Ibu nih, kadhim, al-ghaidh itu kemarahan, al-kadhim itu artinya mengelola, memanage. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang punya jiwa maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang berbuat kebaikan itu disukai Allah. Siapa mereka? Mereka yang mau berbagi dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan keahliannya, baik di saat lapang ataupun sempit. Terus mereka yang bisa mengendalikan kemarahannya, memanage kemarahannya, menempatkan kemarahan secara proporsional,
dan memiliki jiwa maaf. Allah menyukai orang-orang seperti itu. Nah, ini kita bicara tentang hubungan ibadah dengan masalah kesolehan sosial, Bapak Ibu yang saya cintai. Godog itu perilaku, sikap yang membawa kita pada kemadorotan. Nah, kalau kita tidak bisa memanagenya dengan bagus. Yang ketiga, hasad atau dengki. Coba perhatikan, ini surat An-Nisa. Ya, dengki adalah SMS. Senang melihat orang lain susah. Ya, atau susah melihat orang lain senang. Orang yang dengki itu kadang-kadang susah memberikan apresiasi. Untuk sekedar mengucapkan selamat, untuk sekedar, ya kalau di medsos itu mau ngasih like saja rasanya berat gitu ya, sekedar cuma pijit like gitu ya. Ketika ada temennya dia piknik ke mana, ke Tangkuban Perahu, kemudian di upload di IG, komennya gini, wah Tangkuban Perahu ini diasupkan karena IG. Nah itu sebenarnya maaf, itu teh ada unsur kedengkian. Apa susahnya sih kita kasih like, kita kasih komen, aduh, ini seneng ya, berkah, bareng sama keluarga, piknik, gitu. Apa sih susahnya, gitu kan? Sekedar untuk mengapresiasi. Begitu teman anak kita di wisuda, Kang Wilujeng ya, mudah-mudahan putranya soleh, soleha, berkah. Nah, untuk mengungkapkan gitu teh susah gitu. Nah, bahkan ada istilah, wah, kuliah di universitas abal-abal saja nih, sampai diupload di IG tah wisuda. Nah, kuliah nanti sugante di mana eta geuningan universitas abal-abal. Nah, itu tuh sifat dengki, teman-teman sekalian. Coba lihat ayatnya, wala tatamannau. Nah, lihat di surat An-Nisa ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi bahwa untuk ayat-ayat saya tidak tulis terjemahnya ya. Bapak Ibu nanti lihat aja di Quran masing-masing. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Kamu jangan dengki. Kamu jangan iri atas karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu. Jadi memang Allah lebihkan satu orang dengan yang lainnya. Ada yang diberi kelebihan kecerdasannya, diberi kelebihan dalam kemampuan berbisnisnya, diberi kelebihan dari kemampuan motoriknya. Setiap orang diberi kelebihan. Wala tatamannau, kamu jangan dengki, kamu jangan iri atas karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu. Lirijali nasibu mimmak tasabu. Laki-laki punya bagian dari usahanya. Walin nisa nasibu mimmak tasabnya. Perempuan juga punya bagian dari usahanya. Ini coba perhatikan. Laki-laki ada bagian bagi atas apa yang mereka usahakan. Perempuan ada bagian atas apa yang mereka usahakan. Maksudnya apa? Tugas kita mah mau laki mau perempuan ikhtiar. Jadi yang penting ikhtiar. Kita berikhtiar, tapi hasilnya tak sebagus teman kita yang saya jualan nasi goreng, teman saya jualan nasi goreng. Saya ikhtiar, dia juga ikhtiar. Ternyata teman saya kok lebih laku. Nah, kamu jangan dengki dengan bagian yang Allah tetapkan pada orang lain. Walaupun sama-sama ikhtiar, sama-sama. Saya jualan nasi goreng, dia juga jualan nasi goreng. Ya. Nah, boleh jadi ada ikhtiar yang tidak saya ketahui sehingga dia lebih laku daripada saya begitu. Tapi saya tidak boleh dengki. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Bikulli syai'in alima. Allah itu Maha tahu atas segala sesuatu. Di sini ada kalimat penting, was'alullaha min fadlihi. Mintalah karunia Allah. Jadi teman-teman sekalian, ayat ini mengatakan kamu jangan ada kedengkian atas karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu. Yang penting kamu ikhtiar, was'alullaha min fadlih. Kamu ikhtiar dan kamu minta karunia-Nya. Jadi wilayah kita itu Bapak Ibu ikhtiar dan minta karunia Allah. Ketika orang lain diberi kelebihan, kebaikan, kita katakan, saya senang dia mendapatkan kebaikan. Dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya.
Nah, ini yang ketiga. Jadi, Bapak Ibu, saya lagi cerita hubungan ibadah dengan kesalehan sosial ya. Ternyata ibadah itu harus membuat kita menjadi orang yang jauh dari sifat anania. Jauh dari sikap dan perilaku dengki. Ya. Kita jauh dari perilaku-perilaku yang bersifat emosional. Nah, yang keempat, ghibah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka buruk. Inna ba'dadh dhanni ism. Sesungguhnya prasangka buruk itu dosa. Wala tajassasu. Jangan kamu melihat orang itu sisi negatifnya saja. Nah, jadi coba perhatikan di sini. Pertama Allah katakan jauhi suudzon. Ya. Jangan kamu lihat orang itu sisi negatifnya. Sebab manusia mah pasti punya sisi positif, punya sisi negatif. Ya, wala tajassus. Nah, baru wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kamu tidak boleh menggosip satu sama lain. Ibu, Bapak, coba perhatikan. Menggosip disebut di ujung. Jangan kamu suudon. Jangan kamu lihat orang lain itu sisi buruknya, sisi negatifnya, sisi kurangnya. Jangan kamu gibah. Jadi biasanya gibah itu, gosip itu muncul karena kita suudon, karena kita melihat orang lain itu sisi negatifnya saja. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau makan bangkai saudaramu? Pasti jijik. Itu artinya ilustrasi yang sangat-sangat menjijikkan bahwa orang yang suka gosip itu seperti makan bangkai temannya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Takwalah kamu kepada Allah. Allah itu Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Itu ghibah, ya. Seorang sahabat mengatakan, "Bagaimana ya Rasulullah kalau yang saya omongin tentang dia itu memang ada pada orang itu?" Kata Nabi, "Kalau apa yang kamu omongkan itu ada pada orang itu kamu sudah menggosipnya. Kalau apa yang kamu omongkan itu tidak ada pada orang itu, kamu sudah mengfitnahnya." Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang benar. Kalau saya ngomongin orang dan memang terjadi begitu, itu ghibah. Kalau saya ngomongin orang dan sebenarnya tidak terjadi seperti itu namanya fitnah. Kan gitu. Yang kelima, namimah. Nah, ini ada dijelaskan dalam surat Al-Qalam. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan kamu contoh, jangan kamu ikuti orang yang gampang bersumpah. Orang yang mahin, suka menghina. Hamaz, suka mencela. Masya'im binamim, menyebar fitnah, mengadu domba. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau ada orang yang tahajud rajin, saum Senin Kamis rajin, tapi gawena teh mencela, menghina, kadang menebar fitnah yang membuat adu domba. Nah, ini perlu dipertanyakan. Jadi tahajudnya itu apa gitu? Saum Senin Kamisnya apa? Ya. Nah, berarti dia tidak masuk ke substansi ibadah. Padahal yang namanya ibadah itu salah satu cara untuk mengasah kolbu, membersihkan kolbu. Nah, sementara ini ibadahnya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, umroh tiap tahun, ya kan? Begitu. Tapi aneh, dalam kehidupan sosialnya apa? Mahin, seringkali menghina, hamaz, mencela, masya'im binamim. Nah, masya'im binamim itu menyebar fitnah sehingga terjadi adu domba. Nah, Allah mengatakan, wala tuti, kamu jangan ikuti, kamu jangan contoh, kamu jangan teladani orang yang seperti itu. Nah, ini namimah, ya. Nah, kemudian yang keenam, toma. Toma itu artinya rakus. Rakus. Rakus itu bisa menyebabkan kita berbuat zolim pada orang lain. Rakus itu. Hak-hak orang lain itu diambil karena kerakusan kita. Dan orang yang rakus itu adalah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Coba perhatikan di sini. Surat Al-Jasiyah. Aro'aita afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu maksudnya apa?
dia ikuti keburukan-keburukan itu, dia ikuti. Rasa tidak pernah kenyang, diikuti, maka Allah biarkan dia dalam kesesatan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Orang kalau udah dibiarkan dalam kesesatan, maka tertutuplah pendengaran hati dan pandangannya. Famay yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan hidayah selain Allah? Afala tadzakarun? Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu merenung? Nah, Bapak Ibu, jadi kalau orang katanya rajin ibadah tapi tamaknya luar biasa, ya. Nah, dia halalkan segala cara untuk sesuatu yang diinginkannya. Seorang beriman itu kan dia harus punya cita-cita mulia, ya. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Kan dalam Islam itu yang namanya azam. Jadi seorang yang berazam tuh dia yang menggantungkan cita-citanya setinggi mungkin. Jadi orang beriman itu cita-citanya harus tinggi. Tapi bukan tomak, ya. Cita-cita setinggi mungkin, lalu tapaki cita-cita itu dengan kerja keras. Itu sebabnya ketika kita bicara surga, Nabi mengatakan, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innahal jannah." Kalau kamu minta surga, minta firdaus. Itu surga tertinggi. Berarti kan gantungkan cita-cita kita setinggi langit, kita ingin dapat surga firdaus. Gitu. Jadi ternyata Islam mengajari kita untuk selalu punya cita-cita bagus. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Tapi cita-cita itu dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan bingkai dengan doa. Nah, itu yang Islam namanya azam. Nah, yang diharamkan itu tomak. Kalau itu rakus, ya. Rakus. Dia punya keinginan, tapi yang penting dapat dan dia halalkan segala cara. Nah, ini tentu saja akan merusak sendi-sendi hubungan sosial. Dia bisa naik tapi menginjak kepala orang lain, ya. Naiknya itu dia menginjak kepala orang lain. Suksesnya itu karena menzolimi orang lain. Itu tomak. Kalau azam, dia sukses karena memang kerja kerasnya, perjuangannya, doanya. Nah, tak ada satupun kepala yang dia injak, tak ada satupun yang dia zolimi. Ya, dia sampai ke puncak tanpa menzolimi orang lain. Nah, itu azam. Kalau tomak, ini yang menghalalkan segala cara. Tabzir itu artinya boros, ya. Boros waktu, boros harta. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskin. Berikan dari hartamu itu kepada kerabat, kepada miskin, wabnis sabil, dan kepada orang-orang yang habis bekal dalam perjalanan. Siapa mereka yang habis bekal dalam perjalanan? Untuk konteks sekarang, anak-anak mahasiswa yang di sini jauh dari orang tuanya sudah tidak bisa memberikan bekal lagi, maka kita santuni mereka. Itu namanya Ibnus Sabil. Ya, makanya kemarin ada lembaga zakat yang nanya ke saya, Ustadz, sekarang kan banyak juga mahasiswa yang orang tuanya kena musibah pandemi sekarang ini, usahanya bangkrut. Boleh nggak kami mengeluarkan dari uang zakat untuk hidup mereka di sini, misalnya untuk kuliah, untuk membiayai kuliahnya? Boleh nggak? Boleh. Itu namanya Ibnu Sabil yang kayak begitu. Boleh. Nah, wala tubadzir tabdziro, dan jangan kamu hidup boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Hidup boros itu termasuk temannya setan. Wa kana syaitonu li rabbihi kafuro, dan setan itu sangat kufur kepada Tuhannya. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, maka ketika kita mengeluarkan harta untuk sebuah kebaikan, itu tidak disebut sebagai boros. Nah, lihat ayatnya. Berikan hartamu kepada kerabat, kepada miskin, kepada Ibnu Sabil. Silakan. Jadi ketika orang itu banyak berbagi, tidak disebut boros. Namanya dermawan. Tapi orang yang menggunakan hartanya itu bukan untuk sebuah kemaslahatan, hanya having fun saja, untuk menyenangkan dirinya sendiri, ya kan gitu, maka itu kategorinya tabdzir, ya. Oke, dan yang terakhir ria, ya. Ria itu yang tadi sudah juga disinggung, jangan sampai
kebaikan kita ini dirusak dengan jiwa pamer kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, nah itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan masalah ibadah dan kehidupan sosial. Jadi saya bahas dua sisi. Satu, semangat berbagi. Yang kedua, sisi di mana jangan sampai ada sikap dan perilaku kita katanya ahli ibadah, tapi tadi ada namimah, ada ghibah, ada anania, ada bla bla bla, ada 8 poin itu. Ya. Nah, berarti kan ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan sekali lagi saya katakan seringkali kita ngukur soleh itu hanya dari segi ibadah mahdoh gitu. Padahal ibadah mahdoh itu hanya satu bagian dari hal-hal itu. Bapak Ibu, itu saja sesuai yang dijadwalkan 1 jam saya diberi kesempatan menyampaikan materi. Ya. Alhamdulillah. 28 menit saya sudah menyampaikan materi dan semuanya sudah tersampaikan oleh saya. Terima kasih. Untuk sementara itu, ya, mangga Bapak moderator mungkin diatur diskusi Baik, kita. Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan. Maaf dipotong Pak moderator. Jadi yang saya harapkan tentu saja bukan pertanyaan tapi pengayaan dulu ya. Baik. Pengayaan Bapak Ibu silahkan tambahkan apa yang sekiranya perlu ditambahkan ya. Jadi saya tidak menantang bertanya, meminta silahkan untuk diberi pengayaan ya, diberi tambahan, dikritisi bagian-bagian tertentu begitu. Itu Pak moderator. Mangga. Baik Ustaz, terima kasih. Masya Allah paparan yang sangat lengkap sekali. Dari dalil juga memang tidak ada yang memang terlewat sama sekali. Ini juga memang ada 3 pertanyaan. Hanya saja memang ini pertanyaan yang memang sempat juga ditanyakan di sebelum-sebelumnya kepada Ustaz Aab dan juga pada pemateri-pemateri yang lain. Tapi mohon maaf izin sebelumnya Ustaz, ini qadarullah ya dari tema yang Ustaz sampaikan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Saya boleh bercerita sedikit Ustadz ya. Ini kejadian yang saya alami kemarin sore. Kemarin sore di jalan raya itu ada seorang ibu yang kecelakaan dan tertabrak. Saat itu tangannya patah dan alhamdulillah saya antar dan saya bantu. Memang tidak ke rumah sakit tetapi ke alternatif yang memang biasa dipijit. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini terkait tema yang tadi Ustaz sampaikan, ini saya merasa harus menyampaikan di sini, tadinya tidak akan saya sampaikan. Karena setelah saya tiba di rumahnya, saya antar ke rumahnya, ternyata memang sangat kekurangan sekali. Keluarga itu memiliki 3 anak dan mereka mengontrak di rumah yang sangat kecil sekali. Dan yang Masya Allahnya, ternyata anak pertamanya itu adalah seorang mahasiswi yang alhamdulillah diterima di Poltekkes Kesehatan dan dia itu adalah seorang mahasiswi farmasi dan kantornya alhamdulillah dekat kantor kita ternyata di Jalan Aikman, itu Poltekkes Kesehatan Farmasi. Dan si orang tuanya cerita kepada saya bahwa untuk masuk ke fakultas tersebut sampai menjual rumah dan mereka pun sangat tidak yakin bahwa akan cukup atau tidak dengan biaya yang saat ini terus harus dikeluarkan. Dan 1 semester di atas 5 juta katanya. Dan saat ini pun mereka sedang kesusahan dan sepertinya harus dibantu. Dan yang membuat saya tersentuh, yang pertama selain karena lokasi sekolahnya dekat dengan Fakultas Kedokteran, ketika saya nama anaknya saya tanya, namanya ternyata Ashifa. Masya Allah, itu saya sangat-sangat, jadi sepertinya harus saya sampaikan, namanya Ashifa Nur Fauzi Agustiani, sama dengan nama masjid kami. Alhamdulillah. Jadi ya sekalian saya sampaikan di sini, mungkin kepada para agnia juga di sini mungkin yang ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Am tadi barusan,
ini kejadiannya saya alami, posisi rumah mahasiswanya itu di daerah Cipati, di Kabupaten Bandung, dan diantar oleh ayahnya, antar jemput pakai motor. Mereka sangat kekurangan sekali. Saat ini ibunya tidak, profesinya berjualan gorengan, dan sekarang tidak bisa jualan, dan ayahnya hanya serabutan kerja di pabrik begitu. Dan untuk sekali lagi masuk pendaftaran dan biaya semester itu menggunakan sampai menjual rumahnya karena ayahnya sangat berharap putrinya bisa lulus. Dan ternyata setelah saya coba lihat-lihat juga ternyata mahasiswanya cukup cerdas dan banyak membantu teman-temannya. Itu saja mungkin sebagai bayangan dari saya. Semoga menjadi mungkin bisa menjadi jalan bagi siapa yang mungkin akan berkenan untuk membantunya. Silakan boleh menghubungi kami. Di sini juga saya sudah punya nama lengkapnya, Asifa Nur Fauzi Agustiani. Nomor mahasiswanya P17335119039. Entah kenapa tadi saya pengen mencatat saja gitu, saya pengen. Ternyata judul pada kajiannya juga memang sudah ditetapkan dari sebulan yang lalu, qadarullah bertepatan sekali. Semoga di sini ada juga yang bisa membantu, alhamdulillah. Itu saja mungkin Ustadz saya menyampaikan itu. Nanti bagi yang akan membantu beliau, silakan saja bisa langsung ke kampusnya atau bisa menghubungi kami karena kampusnya tepat sekali bersebelahan dengan kantor kita di Fakultas Kedokteran Jalan Ikman. Nah, itu saja untuk pertanyaannya. Ini saya lihat pertanyaannya juga ini yang sering dipertanyakan di kajian-kajian sebelumnya. Ini boleh saya pilih ya, momennya. Masya Allah. Nah ini Ustaz dari Ibu Siti Hanifah. Pak Ustadz, bagaimana dengan berbagi dari hasil komisi? Misalkan kita mempromosikan dagangan teman kita, lalu kita dapat komisi. Contohnya begitu, Ustadz. Nah, tadi mungkin tersentuh dari pertanyaan Ustadz terkait dengan kalau kita harus beramal, harus dengan harta yang halal, Ustadz. Begitu, Ustadz. Ya. Itu dulu. Komisi dalam aturan muamalah itu kan bukan sesuatu yang dilarang. Ya. Komisi itu kan berbagi keuntungan dengan yang menjual. Ya. Bapak punya barang 100.000. Lalu Bapak bilang, Pak Am, kalau Pak Am bisa menjual barang ini, ya keuntungannya kita berbagi. Saya dapat untung 25.000. Udah Pak Am 10.000, saya 15.000, kata Bapak. Kan sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Ya. Prinsipnya dalam hukum muamalah itu perdagangan, yang namanya komisi itu artinya kan si yang punya barang itu berbagi keuntungan dengan yang menjual. Tadinya saya keuntungannya 25 karena teman saya bisa menjualkan, jadi dia dapat 10%, saya 15%. Tapi sama sekali tidak merusak kesepakatan harga. Kalau itu harga yang sudah ditetapkan. Tapi kalau harga yang tidak ditetapkan juga, boleh-boleh saja. Misalnya begini, Pak Am saya punya barang kerudung nih harganya 100.000. Sok Pak Am jual berapa saja. Mau 150.000, 200.000, pokoknya mah Pak Am setor ke saya 100.000. Nah itu kan juga sebenarnya sesuatu yang tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini berkaitan dengan tema tadi terkait penyakit hati tabzir, boros nih. Ada 2 pertanyaan ini dengan gibah juga. Pak Ustadz, fenomena sekarang kan para selebritas selalu memakai barang-barang branded. Di antaranya tas Hermes yang harga miliaran, barang itu dia beli karena memang dia mampu dan uang didapat dengan cara yang halal. Apakah itu termasuk kategori boros, Ustadz? Jadi nyambung dengan pertanyaan Dr. Ine Arlin. Sekarang di medsos banyak bercerita tentang kehidupan para artis mulai dari kemewahan, harta, dan kehidupan pribadi. Apakah itu masuk kepada gibah? Dan kalau kita mengikuti acara tersebut, apakah kita juga berdosa, Ustaz? Itu. Ya, pertama ya, kalau orang punya barang mewah, belum tentu mubazir juga. Kalau dia punya nilai bahwa dengan berjalannya waktu, itu barang bukan turun, tapi tambah mahal. Berarti kan itu investasi. Ada orang yang beli tas 500 juta, setelah 3 tahun malah jadi 800 juta.
Nah, jadi untuk barang-barang tertentu justru dengan berjalannya waktu dia itu bukan turun, tapi malah naik harganya. Saya kenal dengan orang yang punya jam tangan harganya 3 miliar. Dia bilang gini, Kang, saya mah beli harga jam ini 3 miliar ya, bukan saya ingin kemewahan. Nah, saya mah invest, we. Ya. Tunggu 2 tahun. Saya bisa dapat untung 700 sampai 800 juta, Kang. Dia bilang gitu. Ya, saya kan tidak mengerti di dunia kehidupan yang glamor seperti itu, ternyata orang itu punya jam tangan miliaran, punya tas miliaran, ada unsur dia ya invest di situ. Kalau niatnya invest, ya tidak ada masalah. Kan itu bagian dari sistem pasar. Ya, saya beli jam tangan 100 juta, setelah 3 tahun jadi 300 juta. Halal tidak? Ya halal-halal saja. Karena itu merupakan jam yang eksklusif, hanya orang tertentu yang suka misalnya. Nah, jadi pertama kita jangan suudzon dulu. Jadi orang beli barang-barang yang miliaran, boleh jadi itu bukan sekedar hidup dalam kemewahan, tapi itu merupakan bagian dari investasi dia. Gitu. Satu ya, supaya kita meluruskan dulu tidak suudzon gitu maksud saya, ya. Nah, kalau ternyata itu hanya sekedar kemewahan semata ya, itu mah kan hak dia ya, begitu. Tapi kita melihatnya dari sisi itu. Nah, kemudian yang mungkin harus kita kita waspadai adalah sifat pamernya. Bukan barang mahalnya, sifat pamernya. Dan jangan salah loh, yang paling membahayakan itu pamer kesolehan. Di medsos tuh, pagi-pagi, alhamdulillah ya Allah, malam ini hamba nikmat sekali tahajud. Pertanyaan saya, apa perlunya gitu? Nikmatnya tahajud ditulis di status WA. Coba. Ya. Alhamdulillah. Memang pakai alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Bulan ini khotam Quran 2 kali. Terima kasih ya Allah atas pertolongan Engkau. Kami bisa begini. Hamba bisa begini. Pertanyaannya apa perlu dia khotam sebulan 2 kali terus ditulis di di status WA-nya, di Facebook-nya. Apa perlu? Nah, justru teman-teman yang harus diwaspadai itu pamer dengan kesolehan gitu ya. Nah, pamer dengan kesolehan. Kalau orang misalnya pamer harta kan itu mah saya katakan nawaitu dia ya. Nawaitu dia apa? Ya jangan-jangan itu teh mau jualan kan gitu. Dia memamerkan tasnya, nanti ditanya mau dijual enggak kakak kan gitu. Ada juga trik supaya jualan gitu Pak ya. Misalnya dia pamerkan jam tangannya. Itu tuh ada yang nanya, DM, kakak mau dijual nggak? Ya. Padahal aslinya tuh dia jualan, bukan pameran. Gitu. Oke, jadi intinya adalah innamal a'malu binniyat. Nah sekarang, bagaimana dengan mengikuti acara-acara yang bersifat gosip? Ada 2. Ada yang memang gosip, kalau itu gosip berarti kita sudah berkontribusi dalam dosa. Tapi kalau mendengar klarifikasi, kan gini, di acara yang membahas tentang artis tuh begini. Emang si artisnya cerita, saya lagi punya hubungan dengan ini. Saya jual rumah, tapi saya ketipu, Anda nonton. Dosa enggak? Ya enggak lah. Kenapa? Dia cerita. Ada yang nawar rumahnya sekian miliar, tapi ternyata dia nipu saya. Mana sisi gosipnya? Enggak ada. Itu namanya berita, tetapi berita yang sebenarnya lebih berita pribadi kan begitu. Nah, yang gosip itu, nah yang harus diwaspadai adalah ketika pemirsa katanya si fulan ini sekarang rumah tangganya lagi bermasalah. Kemarin, nah hati-hati itu sudah gosip. Nah, tapi kemudian ada ya setelah gitu tuh klarifikasi. Alhamdulillah kami baik-baik saja. Kemarin kami tidak bertemu ya karena suami saya sedang tugas di
luar kota, begini-begini. Apakah itu gosip? Ya bukan gosip, itu orangnya yang mengklarifikasi. Tapi memang dari setiap acara gosip tuh ada yang memang benar gosipnya. Tapi ada juga yang bukan gosip, itu mah berita, ya. Berita yang mungkin bagi teman-teman di sini, para akademisi, para ilmuwan mah berita-berita cetek yang sebenarnya tidak perlu kita dengar kan gitu. Wasting time kan, kita buang waktu kalau cuma sekedar cerita tentang si ini punya mobil baru, si ini punya rumah baru, ya kan gitu. Si ini apa sih maksudnya, ngapain sih kita ngabisin waktu untuk yang begitu gitu. Saya yakinlah level teman-teman di sini yang para ilmuwan mah ya nista lah harus nonton. Maksudnya nggak level gitu kudu nonton yang kayak begitu kan gitu. Nggak level gitu nonton kayak gitu. Apalagi nonton drama Korea Pika Cerik nangis kan gitu. Terus istiqomah gitu kan, konsisten kan gitu. Hari sekolah PhD doktor, hari nonton drakor kan gitu. Ini nggak nyambung kalau menurut saya. Udah gitu teh berkesinambungan lagi. Berkesinambungan ya. Paling tidak kan 16 episode kan gitu. Gitu. Ya, ada lagi, Kang? Baik Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Prof. Nanan Skarwana. Ustadz, paham punten, di dalam surat Luqman ayat 19 disebutkan bahwa seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Apakah arti suara keledai di sini? Mungkin ada arti yang lebih dalam dari sekedar suaranya, hatur nuhun. Oh ya, ya Prof. Jadi begini, di Arab itu, di Timur Tengah itu, suara yang paling tidak disukai itu suara keledai. Jadi kalau dikatakan suara keledai itu maksudnya, itu bahasa kiasan, suara yang paling tidak disukai, paling tidak enak, gitu. Nah, tapi mungkin bagi orang Indonesia, suara keledai teh, biasa weh, gitu kan. Naon sih, gitu kan. Tapi itu bahasa kiasan untuk menggambarkan sejelek-jelek suara itu suara keledai. Nah, ayat sebelumnya kan gitu. Waqsid fi masyika waghdud min sautika. Rendahkan suaramu. Karena suara yang paling buruk itu suara keledai. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya etika adab. Kalau kita berbicara, suara kita itu harus proporsional. Jadi kalau ngobrol berdua, tekudu gogorowokan gitu kan. Ada di kafe nih ngobrol duaan, wah gitu. Sa kafe teh denger obrolan dia, wah orang teh kan gini. Nah itu diumpamakan seperti suara keledai. Jadi artinya kita kalau bicara suara itu sesuai yang dibutuhkan. Ya kalau Bapak Ibu lagi ngajar, ya kan gitu. Ya suaranya kudu lantang. Ya, supaya terdengar oleh banyak mahasiswa. Tapi kalau lagi ngobrol berdua ya tentu saja berbicara tentang adab berbicara. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sampai ada bicara saja di diatur gitu. Ibu kalau ibu manggil suami di mall, suami ibu di lantai 1, ibu di bawah, nggak usah ayah, itu teh secara etika seperti suara keledai. Ibu samperin suami, ayah, sampai samolnya di lantai 1 ningali ke bawah semuanya, ya kan? Gitu. Atau ada temen, Ina, teriak-teriak. Nah, Islam itu mengajari kita mendekat, baru kita memanggilnya. Nah, termasuk juga maaf, tak bermaksud mengajari, ini adik-adik saya yang masih muda-muda, kalau bicara sama anak tuh, anak lagi di lantai 2, ibu di lantai 1, jangan, sholat. Bukan begitu, samperin anak, sayang, udah sholat belum? Gitu. Ya, sebab nanti kalau nada kita naik, anak kita juga akan menimpalinya dengan keras. Sholat, bentar, atau makan jadi gitu. Gitu. Tapi kalau kita mendekat, nah, jadi mohon izin itu Prof, yang dimaksud dengan suara keledai itu bahasa kiasan. Hatur nuhun. Baik, alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan yang lain barangkali? Ini ada pertanyaan, tapi memang sebelumnya sempat juga dibahas pada kajian yang kemarin sebetulnya. Ini saya bacakan saja Ustaz ya. Dari Dr. Siswa Budi.
Ustadz, apakah bertobat dari gibah harus mengaku dan meminta maaf kepada orang yang kita gibahi atau cukup bertobat saja kepada Allah? Ya, oke. Jadi begini, dosa itu ada dua, ya. Dosa yang sifatnya hablum minallah dan dosa adami. Adami itu kaitannya dengan orang. Dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali hadisnya mengatakan innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'un nahar wa liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah buka pintu maafnya pada siang hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bisa tobat di siang hari. Dan Allah buka pintu maafnya di malam hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bisa tobat di malam hari. Artinya 24 hours, 24 jam pintu tobat Allah terbuka. Kalau dengan Allah. Makanya kalau dosa kepada Allah itu lebih gampang Bapak Ibu. Kapanpun kita bisa tobat. Tahu nggak? Yang susah itu taubat kepada orang. Jadi begini, saya misalnya ya mencuri pulpen teman saya. Jangan pulpen, HP lah. Saya mencuri HP teman saya. Saya kan nggak bisa begini, ya Allah, ampuni kesalahan saya, ya Allah. Saya sudah mencuri HP teman saya. Ampuni, ya Allah. Apa cukup? Nggak begitu. Apa? Saya kudu datang ke Bapak. Pak, saya minta maaf. Bapak kehilangan HP kan? Ini saya ambil, Pak. Saya minta maaf. HP nanti saya kembaliin. Nah, ya, kalau Bapak, kalau saya sudah minta maaf, ya, nah, baru urusan saya selesai. Apalagi saya karena mencuri, saya mengembalikan, urusan saya selesai. Walaupun Bapak tidak memaafkan saya. Karena yang penting saya minta maaf. Dan saya mengembalikan hak. Urusan Anda tidak memaafkan, itu mah hak Anda. Tapi urusan saya sudah selesai. Gitu loh. Ya. Makanya Bapak Ibu, jangan main-main dosa kepada sesama manusia. Kenapa? Karena harus diselesaikan. Punten nih, punten. Ada kejadian, ini nyata. Ustadz ke saya. Sambil berlinang air mata. Saat umroh. Sejujurnya Ustadz katanya, saya tahu mana gaji saya yang murni, Ustadz. Mana bonus dari itu, saya tahu. Dan mana yang sebenarnya kalau itu diketahui oleh perusahaan, kalau itu diketahui oleh negara, saya itu sebenarnya tidak halal ini, nggak halal gitu. Tapi saya mau mengembalikannya juga susah. Kalau saya ngembaliin ke negara, nah itu juga bakal susah. Atunya saya mau taubat. Saya cuma bilang gini, Bapak, kalau itu uang negara, berarti kan itu uang rakyat. Ya, mengembalikannya, kembalikan lagi ke rakyat. Mohon kumahanya, Pak. Mohon kia. Coba, apakah Bapak itu, kan itu uang rakyat nih. Kalau Bapak kembalikan ke negara, susah kan gitu. Nah, lalu apa? Udah, Bapak misalnya ada mau bikin posyandu, kantor posyandu sok bikin dari duit itu, kantor RW bikin dari duit itu, apa WC umum di itu Pak upami kanggo sakola cenah di kampung saya sok bikin. Kenapa? Anda tidak menikmati, rakyat menikmati. Itu tobat Anda. Ya kan nggak bisa misalnya, ya Allah ampuni saya. Dari duit kayak di tabungan kita gimana sih? Ari uang ada di tabungan kita, uang orang lain, ya. Nah, gitu. Misalnya saya mengolek uang ibu bapak, uang ada di tabungan saya. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Bukan begitu, saya serahkan. Nah, jadi saya cerita ke beliau, kalau bapak tobatnya ingin sungguh-sungguh, ya bapak harus kembalikan. Pak Am cenah teu tiasa, abdi teh mung tobat unggul, teu tiasa, Pak. Karena itu menyangkut milik orang lain. Gitu. Tapi betul. Jadi ternyata beliau ini pas pulang, terus karena di kampungnya ada sekolah yang mau runtuh gitu, dibangun lagi, WC umum dibangun lagi. Nah, ada satu tempat ibadah dia bangun, ya begitu. Dia bangun.
Nah, dia bilang, Pak Am, saya tahu uang itu kan tidak halal, dan saya kembalikan kepada masyarakat. Saya jadikan untuk tempat ibadah. Gitu. Bapak Ibu, nah saya diundang untuk peresmian malam jam ba'da isya. Udah gitu teh, karena di luar kota nih Pak, di luar kota. Beliau itu nganterin saya ke mobil. Lalu bilang sama sopir saya, Pak, hati-hatinya, muntunuh liren we, karena jam 10 saya pulang gitu kan. Karena saya harus ngejar ke Bandung gitu. Ya ke supir saya, Pak, hati-hatinya, muntunuh istirahat we. Ya, ulah dipaksakan. Paham hati-hatinya, terus begitu. Pak Bu, 15 menit saya jalan, saya dapat telepon. Beliau meninggal. Jadi begitu habis ngantar saya ke mobil, masuk ke rumahnya, kena serangan jantung. Jadi memang meninggal di tempat itu. Begitu. Saya katakan, ini beliau ini husnul khotimah, kenapa? Seluruh dosa sosialnya dia sudah bayar. Dia kembalikan. Dan dia bercerita sama anak dan istrinya. Ya, Bapak yang taubat. Ya, kalian sudah mendapatkan harta yang Bapak tahu mana nu halal, mana nu syubhat, mana nu haram. Bapak apal. Ya, nah, dengar ya, tak semua orang punya mental seperti itu. Tapi kalau mau benar, memang harus begitu. Kalau mau benar, ya begitu. Jadi kalau saya sudah gibah, ya, saya sudah ngomongin Pak Adriana, misalnya, Pak, maaf, saya minta maaf. Saya pernah menggibahkan Bapak. Saya minta maaf. Gitu. Nah gitu. Tapi kalau saya ngomong gitu, jangan, emang Pak Am ngomongin saya naon? Iya, saya maafkan. Gitu. Ulah ya. Bu, kalau suami ibu bilang, Mama, ayah minta maaf. Ayah sudah berbuat salah sama Mama. Ibu, yang bagus apa? Iya, Mama maafkan dan Mama juga minta maaf. Itu yang bagus. Coba ngaku, emang dosa naon? Ayah teh ngaku dosa naon? Atuh jadi pas saya. Ya kan gitu. Jadi mendingan gini, kalau orang minta maaf, katakan, saya maafkan dan saya juga minta maaf. Gitu loh. Kenapa? Karena yang paling hebat itu adalah tadi, al-afina an-ninas, memaafkan kesalahan orang, dan yang lebih hebat lagi, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ as-sayyi'ah. Teman-teman tahu nggak ciri ahli surga menurut surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 itu 20 sampai dengan 24 ciri ahli surga apa? وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ as-sayyi'ah. Mereka yang suka membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Yang dimaksud membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, kalau orang lain minta maaf sama kita, kita katakan, saya juga minta maaf. Saya sudah maafkan Anda, dan saya pun minta maaf. Begitu. Itu kan yang bisa saya jawab, dan mohon maaf bahwa memang urusan antar manusia itu sebenarnya lebih sulit. Lebih sulit. Ada yang nanya juga, Pak Am, saya sudah menzolimi orang. Saya sudah memfitnah orang. Maklumlah saya dulu waktu kerja di perusahaan itu saling sikutnya Pak Am. Aduh, saya sekarang insaf. Saya pernah menzolimi dia gitu. Saya memfitnah dia. Sampai akhirnya dia nggak jadi manajer. Saya yang jadi manajer. Tapi saya tahu itu karena fitnah saya. Tapi saya mau minta maaf juga Pak Am, dia sudah meninggal. Gimana ya? Apa saya bilang? Doakan saja. Bentuk permintaan maaf Anda kepada almarhum, doakan saja. Agar dia diampuni, dimuliakan, diluaskan alam kuburnya. Gitu. Jadi bentuk permintaan maaf kita kepada orang yang sudah wafat adalah mendoakannya dan berbuat baik kepada keluarganya. Berbuat baik kepada keluarganya. Itu salah satu bentuk permintaan maaf kepada orang yang pernah kita zolimi dan dia sudah meninggal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya memang waktu kembali yang ternyata membatasi pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika ada pertanyaan yang memang tidak sempat kami bacakan. Pertama, memang yang akan kami bacakan adalah yang senantiasa bersesuaian dan berkesinambungan dengan tema yang dibahas oleh Ustadz Aam.
dan juga memang waktu juga yang senantiasa membatasi pertemuan kita. Baik Ustadz, mungkin sebelum kegiatan kita tutup, boleh untuk ditutup dengan doa singkat barangkali Ustadz. Mangga, Ustadz. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, maafkan saya kalau ada ucapan saya yang tidak proporsional, ada kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya, ada kata yang terlalu berlebihan, saya minta maaf. Khawatir itu meluluh lantahkan kehormatan Ibu Bapak sekalian. Dan semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita akhiri dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin ya Allah. Ampuni segala kehilapan kami, maafkan Amin ya Allah. kami. Bimbing kami semua dengan cinta-Mu. Amin ya Allah. Sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Amin ya Allah. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana pamit. Ya, atau doang pisan Ustaz. Anusim kuring dipihormat para guru besar, Bapak Ibu dosen, para dokter sadayana, keluarga besar Ashifa. Mangga sadayana pamit. Hatur nuhun Ustaz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada hadirin sekalian telah senantiasa bergabung bersama kami semua. Merupakan informasi insya Allah pada minggu yang akan datang pada waktu yang sama insya Allah dilanjutkan kajian dengan kajian Quran, kajian tahsin bersama Ustaz dan Abu Fatan. Dan juga sekali lagi kami sampaikan qadarullah terkait apa yang saya sampaikan tadi, saya memohon maaf sebesar-besarnya, tetapi jika ada berminat berkenan untuk membantu adik kita mahasiswi Fakultas Poltekkes Bandung yang di sebelah Ekman itu kampusnya, qadarullah namanya Ashifa, sama dengan masjid kita Ashifa Nur Agustiani, dan dia mahasiswa yang berprestasi dan sangat kekurangan sekali. Ibunya tidak bisa berjualan saat ini dan orang tua ayahnya juga saat ini serabutan bekerjanya. Dia masuk ke kampus tersebut dengan menjual rumahnya. Kalau tidak salah tadi berkata kepada saya, dia tuh menjual rumahnya seharga 38 juta. Nah, dan saat itu disimpan uangnya tuh untuk biaya kuliah saudari Ashifa itu. Katanya entah cukup atau tidak, seperti itu katanya. Dan biaya per semesternya katanya 5 juta lebih, entah saya lupa lagi berapa. Dan bagi para partisipan di sini yang silakan yang akan berkenan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa tersebut, tempatnya dekat dengan Masjid Ashifa di Gedung Ikman, atau bisa juga menghubungi kami. Rumahnya di Kabupaten Bandung di Cipatik di daerah Bandung Barat barangkali ya, atau Kabupaten Bandung. Itu saja mungkin kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran, ahsanal jazaa fid dunya wa akhirah. Semoga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang, dan semoga dengan segala keterbatasan tetap pahala yang kita dapatkan, keutamaan kita dapat tetap optimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup ke kajian pada malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Pak Dekan, Dr. Setiawan, juga Bapak Ketua DKM, Prof. Oki, dan juga pada seluruh jajaran guru besar yang telah mensupport, mendukung, sehingga terselenggaranya acara ini dapat selalu berjalan dengan baik. Terima kasih Prof. Nanan, hatur nuhun, Dr. Kiki, hatur nuhun, Prof. Endang, Prof. Oki, Pak Dekan, hatur nuhun pisan, jazakumullah khairan katsiran. Jika ada perlu masukan segala macam, silakan untuk disampaikan kepada kami. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Panji hatur nuhun, Pak Adi hatur nuhun oge. Angga sami-sami Pak Ustaz. Sami-sami Pak Ustaz. Hatur nuhun Pak Adi.